Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya-tanya, bagaimana kita sebenarnya tahu apa yang ada di luar sana? Dari mana manusia tahu kalau bumi ini hanya satu dari miliaran planet di jagat raya? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu dari pengamatan bintang di masa kuno hingga teleskop luar angkasa yang bisa menembus ujung alam semesta. Inilah kisah tentang bagaimana manusia mengenal ruang angkasa. Sebelum ada teleskop, langit adalah buku cerita raksasa. Bangsa Mesir melihat dewa-dewa di antara bintang. Suku Maya dan Babilonia memetakan langit untuk menentukan waktu tanam dan panen. Langit bukan sekadar pemandangan, tapi penunjuk arah, kalender, dan kadang peringatan dari para dewa. Bintang-bintang digambar membentuk figur manusia berburu. Tapi seiring waktu, manusia mulai bertanya, apakah langit benar-benar tempat para dewa? Lalu muncullah para pengamat langit sejati, para astronom pertama. Nama seperti Hipparchus dan Ptolemeus mulai muncul, membawa dunia dari mitos menuju pengukuran. Mereka menghitung pergerakan bintang, mencatat posisi planet, dan untuk pertama kalinya menulis peta langit. Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya. Segala sesuatu, matahari, bintang, bahkan planet, dipercaya berputar mengelilingi kita. Tapi pada abad ke-16, satu orang dari Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengubah segalanya. Di ruang kerjanya yang diterangi cahaya lilin, ia menulis gagasan berani tentang tata surya baru. Ia berani mengatakan, bumi bukan pusat alam semesta. Ide itu mengguncang keyakinan dunia, tapi juga menyalakan api pengetahuan baru. Lalu datang Galileo Galilei, orang pertama yang mengarahkan teleskop ke langit. Ia menatap bintang bukan dengan iman, tapi dengan pengamatan. Ia melihat bahwa Jupiter memiliki bulan sendiri dan Venus punya fase seperti bulan. Bukti-bukti itu tak bisa disangkal. Bumi bukan pusat apapun. Untuk pertama kalinya, manusia menyadari kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia sains tak lagi sama. Dari keberanian itulah lahir revolusi ilmiah. Dengan teleskop, manusia mulai melihat lebih jauh. Lensa menjadi jendela menuju keajaiban langit. Dari lensa kecil Galileo hingga teleskop reflektor milik Isaac Newton, setiap generasi memantulkan cahaya baru pada langit. Lalu datang Hubble Space Telescope mengorbit tinggi di luar bumi. Ia memperlihatkan kepada kita pemandangan kosmos yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Kita menemukan galaksi-galaksi lain. Kita melihat kelahiran dan kematian bintang. Alam semesta meningkap dirinya sedikit demi sedikit. Bahkan kini, dengan James Webb Space Telescope, kita bisa melihat cahaya dari awal mula alam semesta. Cahaya yang telah menempuh perjalanan 13,5 miliar tahun untuk sampai ke mata kita. Dari kaca kecil Galileo hingga cermin emas James Webb, setiap teleskop bukan sekadar alat, tapi jembatan menuju masa depan pengetahuan manusia. Astronomi hari ini bukan lagi tentang sekadar melihat, tapi juga mendengar suara alam semesta. Kita kini dapat mendeteksi gelombang gravitasi, getaran ruang dan waktu yang pernah hanya jadi teori Einstein. Kita bahkan berhasil memotret bayangan lubang hitam, lingkaran gelap di tengah cahaya plasma panas, pintu menuju misteri terdalam kosmos.
Kita juga memetakan materi gelap, sesuatu yang tak bisa dilihat tapi mengikat galaksi bersama. Ia membentuk struktur raksasa di jagat raya, seperti benang kosmik yang menenun semesta. Dari satelit, teleskop radio, hingga kecerdasan buatan, semua kini bekerja bersama memecahkan teka-teki alam semesta. Semua itu untuk menjawab pertanyaan tertua manusia, dari mana kita berasal, dan kemana alam semesta akan berakhir. Dari pengamatan sederhana di langit malam, hingga teleskop raksasa di luar angkasa, satu hal tak pernah berubah, rasa ingin tahu manusia. Setiap bintang yang kita lihat malam ini adalah jendela ke masa lalu. Cahaya yang kita lihat mungkin telah menempuh jutaan tahun hanya untuk sampai ke mata kita. Dan mungkin di suatu tempat di antara bintang-bintang itu ada makhluk lain yang sedang bertanya hal yang sama. Bagaimana mereka mengenal luar angkasa?